Media Vietnam kulik gaji Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Namun sebelum masuk ke pembahasan ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Media Vietnam Bao Moi mengulik gaji pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yang baru saja sukses mengantarkan skuad Garuda lolos sampai 16 besar Piala Asia. Shin Tae-yong berpeluang menandatangani kontrak baru dengan gaji hingga 23 miliar rupiah per tahun bersama Timnas Indonesia, menurut media tersebut. Kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia akan berakhir pada Juni tahun 2024. Terbaru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan niatnya untuk memperpanjang kontrak itu. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Foto PSSI. Namun Erick punya syarat khusus untuk Shin Tae-yong. Masa depan juru taktik asal Korea Selatan itu bergantung pada hasil Piala Asia U23 dan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis media tersebut. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam berada di peringkat kedua dengan perolehan 3 poin di grup F. The Golden Star hanya perlu mengalahkan Indonesia pada leg pertama tandang tanggal 21 Maret tahun 2024 dan leg kedua di Stadion Maidin tanggal 26 Maret tahun 2024 untuk berpeluang besar melaju. Hal ini juga yang menjadi target Indonesia pada bulan Maret mendatang. Untuk menuntaskan target tersebut, Timnas Indonesia terus menggencarkan program naturalisasi pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Jelang pertemuan lanjutan di kualifikasi Piala Dunia 2026, media Vietnam kembali mengejek program naturalisasi Timnas Indonesia. Program naturalisasi Timnas Indonesia kembali disorot publik Vietnam jelang duel kedua tim dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam membawa misi balas dendam setelah dipermalukan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 hingga pada akhirnya tersingkir. Sebelumnya, Timnas Indonesia dan Vietnam dipertemukan di babak penyisihan grup D Piala Asia 2023 yang berakhir dengan skor 1-0. Skor tersebut untuk kemenangan skuad Garuda berkat gol semata wayang yang dicetak Asnawi Mangkualam lewat eksekusi penalti. Kemenangan itu membawa petaka untuk Vietnam, meski baru 2 kali bermain di fase grup, langkahnya di Piala Asia 2023 dipastikan terhenti. Vietnam tersingkir dan mengakhiri turnamen sebagai penghuni dasar klasemen grup D setelah menelan 3 kekalahan, 2 lainnya dari Jepang 2-4 dan Irak 2-3. Kini Vietnam dihadapkan dengan misi balas dendam kepada Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua tim akan bertemu sebanyak 2 kali di ajang ini, masing-masing pada tanggal 21 Maret di Jakarta dan tanggal 26 Maret tahun 2024 di Hanoi. Sindiran sekaligus ejekan pun dilontarkan publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya, seolah membuka saiwar jelang duel kedua tim. Salah satu media Vietnam, Dantri.com, tak menganggap kemenangan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan menilai naturalisasi sebagai program gagal. Mengapa demikian? Menurut Dantri.com, setelah menggunakan banyak pemain naturalisasi, Timnas Indonesia sama sekali tidak mengalami perubahan. Hal itu dibuktikan dengan hasil minor dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026, kalah dari Irak 1-5 dan imbang melawan Filipina 1-1. Dua hasil tersebut membawa skuad Garuda duduk di dasar klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan torehan 1 poin. Faktanya, setelah masifnya menggunakan pemain naturalisasi, tim Indonesia tidak mengalami perubahan sama sekali. Tim besutan pelatih Shin Tae-yong itu menjalani awal yang sulit pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Asia. Tim ini kalah 1-5 dari Irak dan hanya bermain imbang 1-1 dengan Filipina di 2 laga awal, untuk sementara menduduki peringkat terbawah grup F babak kualifikasi, imbuh mereka. Lebih lanjut, meski Timnas Indonesia mampu mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023,
skuad Garuda dinilai tidak bermain lebih baik dari tim besutan Philippe Troussier. Vietnam diklaim memiliki kekuatan lebih bagus ketimbang Indonesia di laga tersebut dan bakal dibuktikan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan di Piala Asia 2023, saat Indonesia mengalahkan tim Vietnam 1-0, tim kepulauan itu tidak bermain lebih baik dari tim asuhan pelatih Troussier, tulis Dantri lagi. Banyak orang percaya bahwa jika tim Vietnam menggunakan kekuatan terkuatnya dengan benar, kami akan lebih kuat dari tim 10.000 pulau, imbuh mereka.